Pagi hari ini kami berada di hadirat-Mu. Karena kami sudah disucikan, kami sudah dibenarkan. Kami menjadi anak Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa kami. Tidak ada lain tujuan kami, hanya menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, melakukan apa yang Engkau mau ya Tuhan. Karena itulah tujuan hidup kami. Tantangan-tantangan yang kami hadapi itu membuat kami kuat. Itu membuat kami mengerti rencana-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Semua kami yang hadir pagi hari ini, kami dilawat. Kami dilawat, kami dilawat. Kami menikmati Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Tipu daya iblis yang seringkali mengganggu kami, kami tolak semua dalam nama Yesus. Kami sangat berharga di mata Tuhan. Kami berarti karena Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Hormat bagi Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan saudara duduk. Ya, hidup kita sangat berarti. Amin. Hidup kita sangat berarti karena ada Tuhan, ya. Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Ya. Pagi hari ini saya sangat bersyukur sebab Tuhan itu baik, ya. Tuhan sangat baik. Kalau manusia seringkali dia ragu kepada kita, ya, seringkali dia ragu. Kita sesama manusia seringkali kita ragu. Kalau dia sudah pernah menyakiti hati kita, udah pernah dia sakiti hati kita, apapun dibuatnya, seringkali kita apa maunya ini, gitu kan? Iya apa tidak? Seringkali jangan-jangan mau dia sakiti hatiku lagi. Sering kan gitu? Sering apa enggak? Sering. Tapi kalau Tuhan, aku mengasihi Engkau. Ampuni aku Tuhan. Ya, Tuhan selalu bilang, dari waktu aku disalib, Engkau sudah kuampuni. Ya, Yesus berkata, 2000 tahun yang lewat aku disalib untuk dosamu. Jadi Tuhan itu selalu menerima kita apa adanya. Tuhan itu selalu, dia tidak ungkit-ungkit. Ada maksudmu ya, ada maumu ini kan? Enggak. Tapi dia berkata, dengan kasih ya, dengan kasih aku mengasihi engkau. Seringkali saya umpamakan kasih Tuhan itu selalu baru. Kasih Tuhan itu seperti nasi yang baru masak, ya, nasi yang baru masak dengan nasi yang dingin, mana lebih enak? Yang masak, nasi yang baru, ya, baru kita sendok gitu, enak sekali. Baru masak, kita ambil, kita makan, enak sekali. Begitulah barunya kasih Tuhan itu, ya. Begitulah barunya tiap hari. Tiap hari kasih Tuhan itu barunya seperti nasi baru yang kita ambil. Waktu 2000 tahun yang lewat Yesus disalibkan, tiap hari kasihnya itu begitu, ya. Tiap hari. Jangan saudara pikir, Tuhan itu enggak baik. Tuhan itu enggak baik. Jangan. Kasih
Tuhan itu selalu baru. Ayo katakan dengan hati yang sangat bersyukur kepada Tuhan. Kasih Tuhan itu selalu baru. Bagaimana barunya waktu disalib? Bagaimana kasihnya penuhnya waktu dia disalib? Begitulah tiap-tiap hari. Jadi gak ada alasan kita lagi berkata Yesus itu tidak sayang sama aku. Enggak. Tiap-tiap hari baru. Sampai Tuhan datang. Tiap-tiap hari kasih Tuhan itu baru. Amin. Baru. Ya. Hari ini saudara-saudara, saya rindu kita membaca ayat ini seringkali kita dengar. Ya, ayat ini seringkali kita dengar. Tapi begitulah perhatian Tuhan kepada kita semua yang ada pagi hari ini. Di dalam Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 kita baca ayat 4 aja dulu. Yohanes pasal 4 ayat 4. 2, 3. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ya, kita teruskan. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Lagi kita terus. Di situ Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ya, sampai di sini aja kita dulu baca. Saudara-saudaraku, kita tahu cerita ini semuanya. Bahwa perempuan Samaria ini, perempuan ini adalah perempuan yang jahat, ya, perempuan yang tidak baik, perempuan ya yang begitu tidak menyenangkan orang kampung. Tapi saudara-saudara, kita baca tadi di situ, kita baca ayat di dalam ayat yang pertama tadi. Yesus harus melintasi daerah Samaria. Ya. Yesus harus melintasi daerah Samaria untuk bisa bertemu dengan perempuan Samaria ini tadi. Perempuan ini tadi dia mandi ke sumur jam 12 siang. Ya. Kalau kita baca nanti seterusnya suaminya 5 orang. Itu pun tidak sah. Tapi saudara-saudara, walaupun begitu keadaannya perempuan Samaria ini, Yesus melintasi. Sebenarnya bisa dia tidak dari Samaria itu. Bisa dia tidak ke Sikhar itu, saudara-saudara. Tapi karena Yesus rindu. Ya, Yesus sayang. Yesus memperhatikan perempuan Samaria yang jahat ini. Itulah Yesus yang kita sembah. Itulah Yesus yang kita muliakan. Itulah Yesus
yang kita agungkan pagi hari ini. Perempuan yang begitu jahat. Kalau tadi kita baca ayat firman Tuhan sesudah tadi sebelum sebelum ayat 5, entah ayat berapa tadi, Yesus letih di perjalanan. Ada kan tadi kita baca? Dia lelah. Dia capek, seharusnya dia tidak usah lewat dari situ bisa. Tapi karena dia ingin bertemu dengan perempuan Samaria ini, dia harus jalan jauh. Dia harus capek, dia harus lelah. Saudara-saudara, itulah Yesus yang kita sembah. Itulah Yesus yang sangat memperhatikan hidup saya dan hidup saudara. Mungkin kita tidak sejelek perempuan Samaria ini. Mungkin kita tidak sejelek perempuan Samaria ini. Tapi saudara-saudara, kalau ada di dalam hati kita perkara-perkara yang selalu Tuhan bilang, jangan itu nakku, jangan itu nakku, tapi kita lakukan. Sebenarnya kita serupa dengan perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria ini pun dia tahu bahwa mengganggu suami orang itu tidak baik. Itu dosa. Itu dosa, dia tahu itu. Tapi ada roh. Ada roh yang tidak puas dalam hidupnya sehingga dia ganggu. Dia ganggu laki sana. Dia ganggu suami sana. Dia ganggu. Dia sebenarnya tidak suka itu. Ditanya rohnya tidak suka dia itu. Tetapi ada satu roh di dalam kehidupannya yang selalu berkata tidak puas. Tidak puas. Ganggu itu. Saudara-saudara, hari ini pun mungkin ada di antara kita, ya, ada di antara kita. Yesus sudah berkata, jangan itu nakku. Jangan itu nakku. Jangan itu. Mungkin saudara merasa itu sepele kali, ya, sepele kali. Jangan itu nakku. Jangan itu nakku. Jangan itu. Tapi seringkali kita berkata, tunggulah. Nanti satu waktu kutinggalkan itu, tunggulah. Saudara-saudara, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan, kita hanya membuang-buang waktu seperti perempuan Samaria ini tadi. Dia ganggu sana, dia ganggu sampai 5 lakinya, saudara-saudaraku. Tapi puji Tuhan, waktu dia ketemu dengan Tuhan, ya, perempuan ini dia ceritakan, kata Yesus, aku mau air. Ya. Berikanlah air itu kepada aku. Dari mana? Ya. Kalau saudara terus nanti baca percakapannya, ya. Yesus berkata, air yang akan kuberikan ini menjadi mata air. Saudara-saudara, Yesus berkata kepada perempuan Samaria ini tadi, air yang akan kuberikan kepadamu itu akan menjadi mata air. Akan menjadi mata air dalam kehidupanmu. Berilah aku minum. Saudara-saudaraku, sering kalau kita baca seterusnya, ya, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah air itu supaya aku tidak
haus dan tidak usah datang lagi ke sini menimba air, ya, menimba air. Saudara-saudara, berikanlah aku air itu Tuhan. Ya. Berikanlah aku air itu Tuhan. Saudara-saudara, pagi hari ini biar saya dan saudara kita boleh berkata kepada Tuhan, berikanlah aku air yang daripadamu itu Tuhan, supaya itu menjadi mata air dalam hidupku. Wanita ini tadi, saudara-saudaraku, berikan aku. Ada kerinduan di hatinya, berikanlah aku air, karena dia memang haus. Memang tidak ada kepuasan dalam hatinya. Tidak ada kepuasan. Dia memang sudah tahu mengganggu suami orang itu tidak baik. Tetapi tidak ada kepuasan dalam hidupnya. Saudara dan saya, dosa yang Tuhan larang, dosa yang Tuhan tegur dalam hidup kita. Yang Tuhan berkata, jangan lakukan itu nakku, jangan lakukan itu nakku. Tapi kalau terus kita lakukan, saudara-saudara, kita menolak mata air. Kita menolak kepuasan dalam hidup kita. Kita menolak, tetapi biarlah pagi hari ini kita seperti wanita Samaria ini tadi. Berikanlah aku air itu ya Tuhan. Supaya aku tidak lagi datang ke tempat ini. Berikanlah aku air yang daripadamu itu Tuhan. Puaskanlah jiwaku. Saudara-saudara, kepuasan jiwa kita itu saat kita buang apa yang Tuhan tidak inginkan itu. Saat kita buang, saat seperti wanita ini tadi. Kalau saudara baca nanti panggil suamimu, kata Tuhan Yesus kepadanya. Enggak ada suamiku yang sah Tuhan. Dia mengaku. Enggak ada suamiku yang sah Tuhan. Dia terbuka bagaimana memang keadaannya, bagaimana keadaannya sebenarnya. Dia terbuka kepada Tuhan. Tuhan, ku ganggu itu semua karena memang gak ada kepuasan dalam hidupku. Tapi ada tekad dalam hatinya, saudara-saudara. Kalau saudara baca seterusnya nanti. Dan dia meninggalkan buyungnya. Dia meninggalkan embernya. Tempat dia mengambil air di dekat sumur itu. Dan dia pergi ke kota. Dia pergi ke kota. Dia ceritakan, ada Yesus di sana. Ada Yesus. Dia mengerti hidupku. Dia mengerti keadaanku. Ada Yesus di sana. Mari kita lihat ke sana. Saudara-saudara, perempuan ini bersaksi sesudah ada pengakuan yang sesungguhnya dalam hidupnya. Sesudah dia katakan memang ada suamiku yang sah, enggak ada Tuhan. Saudara-saudara, pagi hari ini perlu kita terbuka kepada Tuhan. Ini salahku Tuhan. Enggak usah kasih tahu sama kami hamba Tuhan. Saudara bisa langsung berkata kepada Tuhan, ini salahku Tuhan. Kutinggalkan salahku ini. Kepuasan itu akan ada dalam hati kita. Kepuasan yang dari Tuhan itu akan ada dalam hati kita. Kepuasan yang sesungguhnya jika Yesus ada di hidup kita. Jika Yesus berkata, tinggalkan dosamu yang itu. Tinggalkan itu. Ampuni dia. Ampuni saudaramu. Kalau kita mau mengampuni saudara-saudara, damai sejahtera itu akan ada. Ya.
Kalau ada, ini satu contoh umpamanya ya saudara-saudaraku. Kalau ada barang orang lain kita ambil, kembalikan ya, kembalikan. Memang malu. Tetapi saudara-saudaraku, kepuasan, mata air akan ada dalam hidup kita. Mata air akan ada dalam hidup kita. Dan kita bisa berkata, Engkaulah hartaku yang terbesar Yesus. Engkaulah kepuasanku Yesus. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kalau kita mengaku dosa kita, kalau kita mau kembali ke jalan yang benar, kepuasan ada dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita perhatikan ya, kalau dalam ayat 28 dan 29 kita lihat perempuan ini tadi, perempuan Samaria ini, dia bersaksi ya. Dia bersaksi kepada orang. Saudaraku, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi saudara-saudaraku, Yesus adalah contoh kita. Amin. Yesus adalah contoh kita. Dan Yesus berkata, apa makanannya? Iya. Makanan Tuhan, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus saja saudara-saudara. Yesus yang menjadi contoh kita itu. Makanannya melakukan kehendak Dia. Jadi saudara dan saya, tugas kita melakukan kehendak Tuhan. Amin. Melakukan kehendak Tuhan. Makanan, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Padahal dia tadi udah capek kan? Saat-saat saudara capek melakukan pekerjaan Tuhan, saat-saat saudara mungkin lelah, ingat, Yesus lelah. Dia tadi kan duduk dekat sumur. Murid-muridnya pergi ke kota beli nasi. Dia sudah lapar. Secara manusia dia lapar. Tapi murid-muridnya udah datang dari kota. Ayo Yesus makan. Apa jawab Yesus? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi saudara-saudara, biarlah kita semua anak-anak Tuhan yang hadir pagi hari ini. Makananku ialah melakukan kehendak Dia. Melakukan kehendak Tuhan. Jangan kita bilang hobiku nonton. Tapi biar kita berkata, hobiku melakukan kehendak Dia yang menyelamatkan aku. Amin. Ya, jadi ini contoh kita adalah Yesus. Jadi ingat, contoh kita enggak pendeta. Contoh kita adalah Yesus. Waktu udah di depannya pun makanan, ada pelayanan. Murid-muridnya bilang, mari makan. Tapi makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia melayani perempuan Samaria. Ya, dia melayani perempuan Samaria. Dia tahanlah makan, dia tahan lapar. Saudara-saudara, biar kita anak-anak Tuhan, GPDI Lau Gendek ini, hobiku adalah melakukan kehendak Tuhan. Amin. Hobiku
Tujuan hidupku melakukan kehendak Tuhan. Karena contoh kita pun Yesus begitu. Jadi saudara-saudara, perempuan Samaria ini tadi dia pergi bersaksi ya, dia pergi bersaksi. Lihat ada di sana, lihat ada di sana. Dan kalau kita baca seterusnya saudara-saudaraku, dalam ayat yang ke-42, ayat 42, nanti saudara bisa baca di rumah selengkapnya ya. Tapi dalam ayat 42 yang dia saksikan, yang perempuan Samaria itu katakan, mari kita lihat di sana, mari kita lihat. Dia bersaksi. Dia saksikan itu, dia saksikan itu tadi. Dia sendiri lagi berkata, kami sungguh-sungguh percaya, bukan karena engkau tadi yang sampaikan, tetapi kami sendiri sudah berjumpa dengan Yesus yang benar-benar dialah juru selamat dunia. Saudara-saudaraku, perempuan Samaria tadi, perempuan yang sangat tidak baik tadi, setelah dia mengaku bagaimana keadaannya sebenarnya kepada Yesus, pergi dia bersaksi, orang lain mendengarkan kesaksiannya dan datang kepada Yesus, dan yang dia saksikan itu juga boleh berkata, Yesus juru selamat, Yesus juru selamat. Saudara-saudaraku, jangan anggap remeh hidup kita ini. Jangan anggap remeh hidup kita ini. Kita berguna sekali. Ya, kita bisa bersaksi kepada orang lain. Dan orang lain juga boleh mengalami Tuhan. Boleh menikmati kepuasan. Saudara-saudaraku, pagi hari ini saudara dan saya adalah orang yang berarti. Orang yang berguna karena ada Yesus. Di dalam hidup kita ada mata air hidup. Amin. Ada mata air hidup yang bisa menghidupkan orang lain juga. Jangan simpan-simpan. Jangan disimpan-simpan. Ceritakan Yesus yang kita sudah alami. Amin. Saya sering kali bilang dulu sama teman-teman kita, hidup kita berguna. Hidup kita berarti. Dengan senyumlah bilang, hidup kita berarti. Hidup kita berguna. Saudara-saudaraku, seharga Yesus hidup kita. Seharga Yesus hidup kita. Ya, jadi jangan kotori lagi hidup ini. Ini mahal. Ini mahal. Jangan lagi kotori dengan pikiran-pikiran yang sia-sia. Jangan lagi kotori hidup kita ini dengan mendengar perkataan yang tidak menguatkan. Tolak itu semuanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, saya tadi bawa keran. Ya, contoh, ada orang desa masuk kota. Orang apa? Ada orang desa masuk kota. Jadi orang desa ini kalau dia ngambil air mesti jalan 2 kilometer. Saudara-saudara, orang kampung ini dia ke kota, nampaknya di kota putar keran, jalan air. Putar keran, jalan air. Senang kali orang kampung ini. Pulang dia ke kampungnya, dia bilang sama orang kampung, mari sini ada pengumuman. Aduh, kita capek kali ngambil air ke sungai,
ke mata air, capek kita. Ayo kumpul. Kami baru dari kota. Woi, asal petik aja jalan air. Katanya, woi orang kampung kumpul semua. Kumpul dia semua. Dengar ya, lihat ya. Dicolokkannya kerannya ini. Lihat ya. Putarnya, kira-kira jalan air. Jalan air. Tidak. Diputarnya. Kok nggak bisa? Bisa jalan air. Ada keran kalau nggak ada airnya. Bisa? Enggak. Saudara-saudaraku, perlu kita mata air. Di hidup kita sudah ada mata air. Bilang dulu sama kiri kanannya, di hidupmu ada mata air. Jangan seperti orang kampung itu tadi masuk kota, dibawa-bawanya keran. Putar kemanapun tidak akan ada air. Tapi di hidup kita sudah ada mata air. Putar aja, airnya akan jalan. Amin. Bersaksi, saudara-saudaraku. Bersaksi supaya orang lain dapat kehidupan. Bersaksi, ceritakan firman Tuhan. Di hidup kita ada mata air. Kita keran. Mari alirkan air yang ada dalam hidup kita. Ceritakan kebaikan Tuhan pada orang lain. Ceritakan. Amin. Jangan malu. Ceritakan. Yesus yang berkuasa itu kepada orang lain. Orang lain juga akan mengalami. Amin. Saudara, saya tutup firman Tuhan hari ini dengan satu kesaksian. Ini kesaksian saya ini, kira-kira 30 tahun yang lewat. 30 tahun yang lewat, saudara bisa bayang. Dulu kan gereja kita ini, kalau saudara masih ingat gereja kita ini dulu, ini tiang yang di sini, 1, 2, 3, 4 tiang. 4 tiang ini, 4 tahun berdiri tiang aja. Tiang aja 4 tahun. Tiang aja. Tiang. Saudara-saudara, 4 tahun itu lama itu loh. Tiang aja. Tapi satu waktu kami pernah dalam saya dulu seringkali pelihara babi. Jadi baru saya beli anak babi saya, tapi udah agak besar. Dalam pikiran saya 8 bulan lagi udah tolak babi. Ada 6 apa 8 waktu itu ada babiku itu. Jadi dalam hati kami, kira-kira kalau 8 bulan lagi ada uang. Kami udah tanya tukang berapa biayanya. Karena kalau udah tiang mesti waktu udah tiang, udah taruh lagi apa ini? Udah taruh dulu batu keliling. Udah taruh batu keliling. Udah taruh pun batu keliling, kalau enggak pasang seng, enggak pasang balok kan enggak bisa. Jadi sesudah itu kami tanya tukang, berapa kira-kira habis ini uang untuk pasang sekaligus kuda-kuda sama seng, sama jendela, sama pintu. Waktu itu saudara bisa bayangkan 1 juta kata tukang, 1 juta. 1 juta udah cukup pasang seng, pasang kuda-kuda, semua bloti-blotinya 1 juta. Jadi dalam hati ini saudara-saudara, 8 bulan lagi adanya uang kami 1 juta. Adanya uang kami nanti. Kami berusaha mencari pinjaman.
mencari pinjaman kepada satu anak Tuhan. Anak Tuhan ini seringkali saudara-saudara, dia mau membantu pekerjaan Tuhan. Kami bilanglah sama dia, kami mau pinjam uang 1 juta, kami bilang. Mau siapkan gereja kami di Logendak. Tapi dia bilang saudara-saudara, enggak ada. Padahal dia uangnya banyak, enggak ada. Saudara, mulai dari situ, saudara-saudara, kami hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kecewa kami harap manusia. Kecewa kami Tuhan, kecewa kami, salah kami Tuhan. Kami berharap kepada manusia. Mulai hari ini kami andalkan Engkau Tuhan. Mulai hari ini kami andalkan Engkau Tuhan. Kami andalkan Engkau sepenuhnya Tuhan. Saudara-saudara, terus tiap-tiap hari kami berdoa. Tiap hari kami berdoa. Kami gak pernah lagi ceritakan sama siapapun kami butuh uang 1 juta. Gak kami ceritakan lagi. Tapi kami hanya berdoa, Tuhan, Tuhan, Engkau yang kami andalkan. Tuhan, Engkau yang kami andalkan. Tuhan, kecewa kami berharap kepada manusia. Engkau yang kami andalkan. Kami terus berdoa tiap hari. Kadang-kadang siang-siang hari pun kalau ada waktu kami berdoa, Tuhan tolong kami. Saudara-saudara, terus sampai 2 bulan kemudian, ya, 2 bulan kemudian datang abang kami dulu, pendeta Dehes Wakti dari Jawa. Dia bilang, Indah Sen, kirimkan jamin 1 juta untuk bangunan gereja Kena. Kata adikku itu kepada abang itu, Bang, tolong bawa uang ini sama Bang Rajin. Mungkin dia perlu uang. Saudara-saudaraku, betapa ajaibnya Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan. Uang itu enggak dibayar lagi. Uang itu dikasih. Saya sampaikan kesaksian ini. Cara Tuhan memberkati kita luar biasa. Enggak kami ceritakan sama adik kami itu, enggak sama siapapun enggak kami ceritakan lagi. Enggak kami ceritakan lagi, hanya sama Tuhan. Tuhan tolong kami. Saudara, betapa hebatnya Tuhan. Dia kirim uang itu. Dan dalam hati kami waktu itu saudara-saudara, ada dulu, sekarang pun masih hidup dia, Bapak Rudi, ya itu tukang Bapak Rudi. Katanya gini, coba kalian lihat di Pila Intan itu ada tukang seng. Jadi bisa kita minta murah, bagus, mereng-mereng pun masih bagus nanti sengnya. Jadi uang 1 juta sudah ada. Dan kami tanya itu tukang seng, saudara-saudara, tukang seng kami tanya. Kami sebenarnya waktu itu ke situ kami, jumpa kami dengan bosnya itu, dia celana pendek. Kami pikir dia itu pegawai-pegawai saja. Kami datangi dia, Pak kami perlu seng untuk gereja. Biar yang kurang baik pun gak apa-apa, biar gak mahal kali. Untuk apa? Untuk gereja. Kalau untuk gereja mesti yang baik, kata bosnya. Kami gak tahu dia bos, kami gak tahu. Mesti yang baik. Tapi nanti mungkin gak cukup uang kami Pak. Kita kasih korting, potongan. Kita kasih yang terbaik. Saudara-saudara, bayangkan seng kita ini udah 30 tahun belum bocor-bocor. Karena dikasih seng yang baik. Waktu itu dia bilang lagi, coba tanya tukang apa saja perlu. Kalau ku ingat dulu ya, paku-paku kita ini, paku-paku balok-balok ini semuanya, paku anti karat ya. Jadi berkilat dia pakunya itu pun. Jadi semua
apa yang perlu catat. Kami bilang sama tukang, semua apa yang perlu kayu, paku, besi, pokoknya apa yang bisa dari Medan, baut, semuanya dicatat tukang. Kami kasih semua sama Pila Intan itu. Ini kami perlu. Jadi yang terbaik semua saudara-saudaraku. Yang terbaik dia kasih paku, dia kasih baut, semua dia kasih yang terbaik. Harga pabrik, bukan lagi harga Medan. Harga pabrik. Saya ceritakan ini semua saudara-saudara. Betapa Tuhan itu baik. Ya, betapa Tuhan itu baik. Semuanya bisa selesai, ya, bisa selesai. Sengnya yang terbaik. 30 tahun belum ada bocor-bocor. Karena dia kasih yang terbaik. Pagi hari ini saudara-saudaraku, kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, yang terbaik semua. Amin. Yang terbaik semua. Kalau tadi kami tidak dikecewakan anak Tuhan itu, kami tidak alami betapa hebat Tuhan. Kalau kami tidak tadi dikecewakan anak Tuhan itu, saudara-saudaraku, kami tidak selalu berharap kepada Tuhan. Berapa tahun itu saudara-saudara, karena kami pergi ke Pila Intan itu, berapa tahun itu, hamba-hamba Tuhan yang membangun gereja-gereja di Tanah Karo ini, dikasih potongan seng, dikasih bos itu saudara-saudara, dikasih bos itu, siapa saja dikasih pemotongan, kalau untuk gereja. Itu cara Tuhan, ya, cara Tuhan luar biasa. Cara Tuhan itu ajaib. Cara Tuhan itu tak terpikirkan. Andalkanlah Tuhan, ya, andalkanlah Tuhan. Kalau dikecewakan manusia, itu akan datang yang baik. Amin. Tuhan memberkati kita. Jadi mari hari ini di dalam hidup kita ada mata air yang perlu kita alirkan kepada orang lain. Menjadi tujuan hidup kita memuliakan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Yesus sebagai gembala kita yang baik, dia pun datang ke dunia ini. Dia katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, jadi tujuan hidup kita memuliakan Tuhan. Carilah Tuhan, ya. Jangan cari berkatnya, cari Tuhannya. Pasti semua ada. Tuhan memberkati kita.